Apakah kalian sudah berdoa hari ini? Sudah, Ibu. Nah, baik. Sebelum Ibu masuk pada pembelajaran baru, apakah kalian masih ingat tentang materi minggu lalu? Tidak, Ibu, lupa. Nah, sebelum kita masuk pada materi baru, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tidak, Ibu, lupa. Karena kalian terlalu banyak main-main dan tidak belajar di rumah, makanya sehingga kalian lupa pembelajaran minggu lalu. Iya, Ibu. Baik, sekarang kita masuk pada judul baru, yaitu tentang fabel. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian fabel, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi baru, sebelum kita masuk pada pengertian fabel, kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama anak-anak, siswa mampu memahami pengertian tentang fabel. Yang kedua, siswa mampu menentukan struktur dan kebahasaan dari fabel tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian fabel. Ini adalah cerita dengan tokoh binatang. Hewan dapat berpikir dan berinteraksi seperti manusia. Jadi, fabel ini adalah cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku sama seperti dengan manusia. Fabel ini yaitu tentang kisah fiksi, bukan kisah kehidupan nyata. Jadi, kesimpulan dari fabel ini anak-anak sering juga disebut dengan cerita moral karena informasi di dalam fabel tersebut berkaitan erat dengan moralitas atau tentang perilaku manusia. Selanjutnya yaitu struktur dari cerita fabel. Nah, di sini anak-anak ada 4 struktur dari cerita fabel tersebut. Yang pertama kita ketahui yaitu orientasi. Nah, orientasi itu adalah awal dari suatu cerita yang berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Yang ketiga yaitu resolusi. Nah, resolusi ini adalah bagian yang berisi tentang pemecahan suatu masalah di cerita fabel tersebut. Nah, yang terakhir yaitu koda. Nah, koda ini adalah bagian terakhir fabel yang berisi tentang perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat kita petik dari cerita fabel tersebut. Nah, selanjutnya adapun kaidah kebahasaan dari cerita fabel tersebut. Yang pertama yaitu kata kerja. Kata kerja ini dapat kita ketahui dari beberapa unsur dan kebahasaan pada teks cerita fabel. Yang kedua yaitu penggunaan kata sandang, si, dan sang. Nah, misalnya di sini anak-anak penggunaan kata ini dapat kita temui pada cerita fabel tersebut. Contohnya Ibu kasih tentang kerbau. Nah, jadi kata sang dan si dan sandang ini terdapat pada cerita di awal, di akhir, dan pertengahan. Yang ketiga yaitu penggunaan kata keterangan, tempat, dan waktu. Nah, jadi pada cerita fabel tersebut dapat kita ketahui kejadian yang waktu cerita fabel tersebut diceritakan pada tempat, latar, dan waktu. Yang keempat yaitu penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Nah, pada cerita fabel tersebut dapat kita temukan kata-kata yang berisi tentang adanya kata kemudian, akhir, dan sebagainya. Oke, baik anak-anak, sekian dari penjelasan Ibu. Jika masih ada yang kurang mengerti, silakan bertanya. Oh, Ibu. Kamu silakan. Jadi Bu, yang menjadi pertanyaan saya ini, bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri pada teks fabel ini? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus dari anak kami Cindy. Nah, langsung saja Ibu jelaskan apa ciri-ciri dari fabel tersebut. Nah, kita ketahui di sini ada 5 ciri-ciri dari fabel tersebut. Yang pertama kita ketahui yaitu cerita yang diperankan oleh binatang.
Yang kedua, tokoh binatang memiliki perilaku seperti manusia dan baik, pertanyaan yang sangat bagus. Langsung saja Ibu jawab. Di sini pertanyaan yang sangat bagus dari anak kami Cindy. Nah, langsung saja Ibu akan menjawab. Adapun ciri-ciri dari cerita fabel tersebut. Di sini ada 5 ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, tokoh cerita diperankan oleh binatang atau hewan. Yang kedua, setiap tokoh binatang memiliki perilaku seperti manusia dan juga dapat berbicara dan berpikir. Yang ketiga, cerita memiliki pesan moral. Yang keempat, alur cerita sederhana. Dan yang terakhir yaitu disajikan dalam bentuk cerita pendek atau disebut cerpen. Pengerti, Bu. Baik anak-anak, karena kalian sudah memahami dan mengetahui tentang cerita dari fabel tersebut, maka Ibu akan memberi tugas kepada kalian sehingga kalian dapat memahami, mengetahui semua tentang cerita fabel. Iya, Bu. Nah, kalian buka buku paket halaman 56. Sudah, Bu. Dan tuliskan. Di sini Ibu akan mendiktekan kepada kalian tugas tersebut. Yang pertama yaitu 1. Tuliskan pengertian dari cerita fabel. Sudah, Bu. Yang kedua yaitu tuliskan dan jelaskan struktur dari cerita fabel. Sudah, Bu. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan kepada kalian. Karena minggu depan akan Ibu kumpul dan Ibu periksa. Baik, Bu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yaitu setelah kita memahami dan membaca tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita fabel, tentu kita sudah bisa menentukan struktur kebahasaan teks fabel tersebut. Nah, jadi untuk dapat menelaah struktur dari cerita fabel tersebut, maka kita perlu membaca dan memahami teks fabel tersebut serta dapat mengetahui apa saja permasalahan yang akan ditanyakan. Sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Jangan keluar dan tunggu pembelajaran selanjutnya. Baik, Sekian Bu. dan terima kasih. Yahoo. Yahoo, Ibu.